Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami dengan kesehatan. Kami mohon berkatilah kami supaya kami bisa belajar dengan baik demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Para pembelajar, pada kesempatan ini kita akan belajar membahas satu topik, sengsara dan wafat Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, baiklah jika saya mengajak kalian melakukan satu perbuatan baik, subscribe video ini, jangan lupa klik lonceng notifikasi agar setiap kali saya mengupload video-video baru mengenai pembelajaran, Anda mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa share video ini kepada rekan-rekan ataupun juga guru kalian. Sengsara dan wafat Tuhan Yesus Kristus. Pokok bahasan baru yang kita bahas pada kali ini akan bicara mengenai makna sengsara dan wafat Tuhan Yesus Kristus. Para pembelajar, kematian merupakan peristiwa yang sangat biasa di dalam hidup manusia. Kematian seolah menjadi sebuah titik akhir dari kehidupan manusia. Setelah itu ia lenyap bagaikan ditelan bumi. Tetapi, ini penting, iman Kristiani justru menegaskan bahwa seharusnya kematian itu dihayati sebagai apa? Dipahami sebagai pintu masuk pada kehidupan baru, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Allah, kehidupan abadi, kehidupan bahagia. Jadi kalau kita di dalam iman Kristiani hidup di dunia ini hanyalah sementara sifatnya. Rasul Paulus mengatakan kita ini ibaratnya mendirikan kemah. Jadi tidak akan lama-lama, sehingga kematian itu harus diimani, dipahami, dihayati sebagai pintu masuk ke dalam kehidupan yang kekal, yang bahagia. Persoalan yang bisa kita renungkan adalah bagaimana manusia mempersiapkan kematian itu. Bagaimana manusia menghayati kematian itu. Dan disinilah kita akan belajar kepada Yesus melalui topik sengsara dan wafat Tuhan Yesus Kristus. Mendalami makna perumpamaan dalam hidup sehari-hari. Wafat Yesus adalah sebuah kenyataan. Sengsara dan wafat Yesus merupakan tanda terbesar kasih Allah kepada manusia. Sengsara dan wafat Yesus itu merupakan tanda agung dari kerajaan Allah. Sengsara Yesus, dengan sengsaranya, dengan wafatnya, Yesus telah mewartakan kerajaan Allah melalui kata-kata, yaitu melalui perumpamaan, dan melalui perbuatan tindakan hidup Yesus sendiri. Yesus menyadari bahwa kesaksian yang paling kuat di dalam mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah justru terletak pada kesiapsediaan Yesus untuk menderita, untuk mati demi kerajaan Allah yang diperjuangkan itu. Mari kita melihat, di sini ada gambar pengalaman berkorban bagi orang lain. Kisah-kisah para santo santa di dalam gereja Katolik menceritakan bagaimana mereka menjadi suci karena berkorban untuk orang lain. Kita lihat ini ada satu santa, Santa Teresia dari Kalkuta, yang diangkat menjadi orang kudus pada abad modern ini. Santa Teresia itu lahir di Albania dan beliau adalah seorang suster yang melayani orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang kelaparan di India Kalkuta. Kita lihat gambar yang kedua itu Mother Teresa sedang menyuapi anak yang tunawisma, tidak mempunyai rumah, yang sakit. Gambar ketiga, Mother Teresa menggendong bayi yang sedang sakit. Gambar sebelahnya itu melayani orang-orang yang kelaparan, yang sakit, dan yang menderita. Pengorbanan Mother Teresa inilah yang membuat Mother Teresa menjadi suci. Tindakan berkorban bagi orang lain. Nah, untuk bisa kita mendalami makna sengsara dan wafat Yesus, ada 3 hal para pembelajar yang harus kita pahami. Yang pertama, konteks sosial. Artinya apa? Latar belakang situasi di mana Yesus menjelang penangkapan, pengadilan, dan penyaliban Yesus. Lalu, kisah sengsara Yesus.
didalami, dan orang-orang yang terlibat di dalam pengadilan dan penyaliban Yesus. Bagaimana konteks sosial latar belakang ketika Yesus hendak ditangkap, lalu diadili dan disalibkan? Teman-teman bisa melihat waktu menjelang Yesus sengsara itu dilaporkan di dalam Injil Lukas bab 22 ayat 1 sampai 2, Injil Markus bab 14 ayat 1 sampai 2, Matius 26 ayat 2 sampai 5. Silahkan teman-teman baca. Di situ kita akan menemukan bagaimana keadaan situasi menjelang Yesus sengsara. Dan yang dilakukan Yesus pada saat menjelang sengsara itu apa? Itu Matius 26 ayat 17 sampai 35. Sangat menarik, silahkan Anda membacanya. Dan berkaitan dengan keamanan negara dan kebiasaan pemerintah Romawi pada saat itu, kita bisa melihat di dalam Injil Lukas bab 23 ayat 17 dan Injil Lukas bab 23 ayat 19, Markus bab 15 ayat 7. Berkaitan dengan banyaknya Mesias-Mesias palsu, maka ketika Yesus ditangkap pun juga ada tuduhan dia sebagai Mesias palsu. Dari Markus 13 ayat 5 sampai 6, Matius 24 ayat 4. Nah, para pembelajar, Anda bisa melihat membaca dari bab 22 sampai 23 di dalam Injil Lukas, kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus, baik dari konteks menjelangnya, reaksi Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus itu menanggapi cacian, bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya. Silahkan kalian sebaiknya membaca. Lalu bagaimana menghayati makna sengsara dan wafat Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Teman-teman, Allah telah menunjukkan cintanya yang sangat luar biasa bagi keselamatan dan kebahagiaan manusia, sampai Allah itu menyerahkan, mengorbankan putranya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Penyelamatan Allah itu tidak berhenti pada masa tertentu, melainkan berlangsung hingga saat ini. Dan karena itu untuk bisa menghayati sengsara dan wafat Tuhan, kita harus terlibat di dalam pelayanan kepada orang lain yang membutuhkan, seperti tadi Mother Teresa. Aktif dalam pembangunan lingkungan yang bersih dan kerukunan hidup beragama. Misalkan ada kerja bakti, aktiflah. Misalkan ada saudara atau teman atau tetangga yang sedang sakit, doakanlah. Ada yang berkesusahan, bantulah. Itulah cara menghayati sengsara dan wafat Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak mempunyai rasa solidaritas kepada orang lain yang menderita, sesungguhnya kita belum bisa menghayati sengsara dan wafat Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu saja anak-anak, para pembelajar yang bisa kita pelajari, yang kita bisa dalami lebih lanjut terkait dengan sengsara dan wafat Tuhan Yesus Kristus. Bapak mengingatkan kepada kalian, bacalah kisah sengsara Tuhan Yesus pada Injil Lukas tadi. Itu saja, sebelum menutup pembelajaran kali ini, saya mengingatkan mari kita melakukan satu perbuatan baik. Like video ini, subscribe, klik lonceng notifikasi, dan berbagilah kepada teman-teman Anda. Mari kita tutup dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Terima kasih.